selamat malam Bapak Ibu. Kita akan awali dulu untuk rapat pleno ini sebelum sambil menunggu yang lain akan dibuka oleh Tuan Remas. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih Bapak untuk tempat dan semua yang sudah tersedia pada malam hari ini. Akan dibuka oleh tuan rumah Bapak Hari sebagai untuk buka di dalam doa dan juga sedikit untuk sambutan. Semua sungguh kehormatan bagi kami dari GPP Martin Luther, di mana pada malam hari ini boleh menerima Bapak Ibu saudara untuk hadir di dalam rapat pleno ya. Pada dasarnya ini baru pertama kali saya ikut di dalam WKPUB karena kami di GPP biasanya yang membidangi WKPUB adalah di dalam Germasa. Jadi kalau saya di bidang Pelkes, jadi makanya itu saya Bapak Perintah Osia juga saya belum pernah ketemu. Padahal dari kami udah ikut aktif dari zamannya Pak Gunung Putih ya, Pak Gunung Putih, Ibu Maramis dan lain sebagainya. Ya, pada dasarnya perbedaan itu adalah suatu kekayaan bagi kita. Ya. Bangsa Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke. Kalau Pak Joko bilang dari Sangir sampai Rote, itu adalah berbagai macam keberagaman, berbagai macam suku, kepercayaan, begitu juga budaya. Nah, hal itu sungguh baik kalau kita bisa hidup rukun bersama. Dan itu rasanya sekarang ini tidak mudah. Karena informasi media sosial itu sekarang mengutamakan perbedaan-perbedaan. Padahal kalau perbedaan kita utamakan, yang ada adalah konflik. Seringkali jangankan di masyarakat, di keluarga aja, kalau ada perbedaan pasti konflik. Kebetulan beberapa waktu lalu pemilihan presiden, di rumah saya ada yang pro sebelah, ada yang pro sebelah. Aduh, cuma gara-gara itu konflik. Nah, bagaimana kalau kondisi sekarang ini yang sangat saya lihat, coba kalau misalnya ada pertandingan sepak bola nasional, itu semuanya kita semuanya mendukung. Dan di situ kelihatannya bahwa tidak ada yang berbicara, wah ini pemainnya dari Muslim atau dari Kristen. Kalau bukan dari itu, jangan kita sokong. Itu nggak kedengaran sama sekali. Semuanya kita sokong untuk Indonesia. Karena itu keberagaman di Indonesia, berbagai budaya itu kekayaan kita, anugerah Tuhan bagi Indonesia. Dan saya yakin percaya wadah ini WKPUB adalah wadah yang untuk mempersatukan, untuk bangsa Indonesia itu saling tolong menolong. Dan saya juga mendengar bahwa nanti ada rencana untuk dari programnya berkunjung ke suku Samin ya. Nah itu adalah suatu bentuk nyata sebagai umat manusia yang menolong, walaupun berbeda suku, berbeda kepercayaan. Itulah ya keindahan kita, saling menolong, saling mengasihi. Yang mudah-mudahan dengan kedepannya kalau WKPUB betul-betul radikal ya, Indonesia akan damai, saling mengasihi. Ya, Bapak Ibu selamat berapat. Kiranya program-program dari WKPUB boleh berjalan dengan baik, dengan hasil-hasil yang boleh menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Terima kasih atas kedatangannya sekali lagi.
biasanya di awal makan dulu ya. Ya, Bapak Ibu, saya akan membawakan doa bagi yang beragama lain, kiranya bisa berdoa masing-masing. Mari kita satu dalam doa. Sungguh Tuhan, kami bersyukur atas kasih-Mu yang begitu luar biasa, di mana pada kesempatan yang berbahagia ini, kami dari wadah komunikasi pelayanan umat beragama, khususnya Jakarta Timur, boleh kembali bertemu di dalam rapat pleno. Bapa di surga, pada hari yang berbahagia ini kiranya Tuhan senantiasa memimpin kami, menjaga kami, memberkati kami, khususnya untuk rekan-rekan kami yang mungkin masih dalam perjalanan. Kiranya Tuhan jaga mereka sehingga boleh tiba dengan selamat di tempat ini. Bapa di surga, kiranya Tuhan berikan kami hikmat, kerendahan hati, begitu juga dengan pimpinan Tuhan sehingga rapat ini boleh berjalan dengan baik. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini, GBB Martin Luther sudah menyediakan makanan dan minuman untuk kami santap bersama. Kiranya Tuhan berkati sehingga boleh menjadi kekuatan bagi tubuh dan jasmani kami. Terpuji-pujilah Engkau ya Tuhan kekal selamanya. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Amin. Silakan. Bapak Ibu, makanannya ala kadarnya. Ya, ya, oke, thank you. Lancar. Lancar kan? Jangan mana sih kan? Mantap. Tahu ini dicomot aja nih. Copot aja. Waduh. Pasti dia aneh-aneh. Pasti dia aneh-aneh. Nih, udah sekali. Nah, paling banyak makannya. Mulai jadi agak sedikit malam karena pertama saya harus mengusir meninggal lebih dahulu, jadi agak lambat kami di sini. Saya mengundang kita bangkit berdiri dan kita mari kita bersama-sama menyanyikan satu bicara ya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan marilah kita berseru, Indonesia bersatu.
negeriku yang ku cinta, Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Kita berdoa. Saya akan memimpin dalam keyakinan Kristiani. Bapak Ibu yang berkeyakinan menyusulkan. Terima kasih ya Allah untuk penyertaan-Mu, tuntunan dan kebersamaan yang boleh Tuhan jadikan kami anak-anak-Mu yang Tuhan satukan dalam komunitas pada komunikasi dan pelayanan umat bersama WKPUB. Kami bersyukur untuk saudara kami di GPIB Martin Luther yang telah menyediakan tempat untuk kami mempercakapkan pelayanan kami. Kiranya Tuhan memberkati juga saudara-saudara kami yang mungkin masih dalam perjalanan dalam rapat ini hingga akhir nanti. Dalam nama-Mu ya Allah, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kami persilakan duduk kembali. Ya, Bapak Ibu yang terkasih, untuk agenda kali ini kita akan memfokus pada acara kita yang sangat serius, aksi bakti sosial atau Baksos di Suku Samin di Blora di Jawa Tengah pada tanggal 1 sampai pada tanggal 4 Juni ini. Nah, namun seperti biasa, apakah ada yang baru pertama kali hadir di dalam rapat pleno WKPUB? Tidak ada, artinya stok lama semua. Ada, silakan mungkin sambil memperkenalkan yang baru pertama kali bersama-sama. Silakan bangkit berdiri memperkenalkan dari gereja mana? Ya. Ya, selamat malam Bapak Ibu. Perkenalkan, saya Rizky Rikona, mahasiswa yang sedang menjalani masa praktik di GPIB Martin Luther ini. Izin saya bisa bergabung dalam rapat ini karena saya pikir ini juga nantinya akan menjadi bagian dalam tugas laporan akhir saya dalam proses praktik ini, sehingga perlu melihat kerjasama yang dilakukan oleh GPIB Martin Luther ini pada siapa saja, termasuk dengan wadah komunikasi dan pelayanan umat bersama ya. Nah, jadi perlu untuk saya bisa belajar bersama, mengetahui hal-hal apa saja yang menjadi semangat dalam kebersamaan WKPUB ini, sehingga ini juga nanti bisa menjadi pengalaman yang baik untuk saya mempersiapkan diri sebagai pelayan Tuhan di hari yang akan datang. Mungkin itu saja perkenalan dari saya. Terima kasih karena sudah mengizinkan saya bergabung. Baik, terima kasih. Lain. Ya. Dan saya senang sekali bahwa ada generasi muda yang concern di pelayanan seperti ini. Ya, mungkin kalau nanti pengen melihat, pengen mengetahui lebih jauh tentang WKPUB dengan kegiatannya, bisa komunikasi lebih lanjut, juga bisa komunikasi dengan Bu Marta, bisa hubungi nomor telepon saya, atau kita bisa ketemu supaya bisa melihat lebih jauh kegiatan WKPUB ini. Sebab pada saat ini kita akan fokus pada agenda tunggal, yaitu terkait dengan pelayanan aksi bakti sosial kita ke Suku Samin. Kalau di Sumatera apa ya, Sumatera dalam ya. Tapi ini dalamnya sudah agak sedikit keluar karena Suku Samin itu ada dua, yang satu di Sambong. Sambong itu dekat Cepu. Ini Kelapa Dhuwur juga dekat Cepu, tapi agak lebih di dalam dibandingkan dengan yang Sambong. Kalau Sambong agak dekat kota sehingga lebih terbuka dan juga
berbagai bentuk kegiatan dan budayanya juga masih dipertahankan, tetapi sudah sangat terbuka dibandingkan dengan yang akan bekerja sama dalam aksi sosial PKTB yang di Kelapa Dulu. Jadi ada dua, satu Sambong, satu Kelapa. Ya, nah saya tidak akan mengulangi apa yang mungkin tertera di dalam proposal ini. Nanti mungkin kita bisa lihat, tetapi ini saya melihat kok malah ini para ketua panitia kok nggak terbit ya. Ya, jangan-jangan menyiapkan atau jualan sembako. Sembako tadinya mau dibawa kemari Pak. Ya. Ya masih ada di KJ, cuma nggak ada yang ngambil ke sana. Ya, Jadi komunikasinya kita sudah ini aja ya, tawarkan, tapi nanti bisa. mendaftarkan saja siapa yang mau beli gitu Ya. Pak, nanti tinggal kita distribusikan. Bisa ya. Mungkin kita mulai dengan acara kita lebih dahulu, baru kemudian proses persiapan dan juga mekanisme kegiatan yang akan kita lakukan barangkali nanti bisa kita informasikan. Kami persilakan, Ko Yul mungkin mulai masuk terus. Ya, sedikit barangkali ini permasalahan yang kita hadapi di Suku Samin. Jadi mereka memiliki rumah adat yang mengalami kerusakan sehingga butuh diperbaiki. Nah, itu bagian dari yang diminta mereka untuk kita respon. Kemudian juga ya rumah adat maupun tempat kadang mereka untuk bersembahyang itu di lantai biasa, lantainya tanah, dan itu butuh pengerasan juga terkait dengan jalan dari tempat ibadah rumah adat itu menuju rumah adat dari pendopo yang sudah bagus itu kira-kira 350 meter itu minta dilakukan pengerasan dan sekaligus mengeraskan lantai rumah adat itu. Kemudian ada saluran air yang nampaknya memang sudah mulai menggerus lubang sehingga butuh perbaikan, butuh dibuatkan gorong-gorong di tempat itu, di lintasan jalan menuju dari pendopo, dari rumah warga ke tempat sembahyang mereka, ibadah ke rumah adat. Demikian juga terkait dengan masalah kesehatan lingkungan, mereka telah nampaknya mendapatkan meskipun masih kurang MCK, tetapi ya dari sisi perawatan dan kondisi juga belum sempurna betul, gitu ya, sehingga agak kurang memadai. Nah, itu bagian dari yang juga menjadi perhatian kita. Next, agak naik lagi podium. Oh, ya. Kemudian ada keinginan mereka untuk memanfaatkan lahan sekaligus terus mengembangkan penghijauan, tetapi pengen menanam tanaman yang produktif, dan mereka menyampaikan kalau bisa minta pohon mangga, dan itu yang menjadi permintaan mereka. Kemudian berikutnya juga ingin memanfaatkan lahan yang juga sekaligus ada makanan ternak, itu gampang sekali karena di kampung, sehingga mereka juga ingin mengembangkan ternak kambing. Nah, itu yang juga kita pernah sampaikan di dalam rapat-rapat sebelumnya. Permasalahan-permasalahan dan harapan inilah yang kemudian
kita kelola, kita coba manage untuk kita menyikapi sesuai dengan kemampuan kita. Lanjut. Ya. Nah, kita berikan nama karena Baksos ini supaya tidak merasa bahwa kita mau merendahkan mereka sebagai sesama anak bangsa. Juga kegiatan yang kita lakukan ini bersama-sama sesuai dengan kekuatan dan kondisi masing-masing kita di sini. Ketika harus mengerjakan pekerjaan yang diharapkan, tentu tidak bisa secepatnya kita lakukan. Sementara kondisi kita itu kita bisa lihatlah dalam kepengurusan ini, kalau ada anak muda biasanya pendeta baru, atau kalau tidak ya vikaris, atau tidak mahasiswa, dan itu nggak mudah untuk mereka bisa ikut terlibat. Walaupun saya mendengar, saya tidak tahu dari Raya Hankam, saya dengar ada pendeta yang jadi mau ikut, Pak Pendeta Harapan Panjaitan. Nah, kemarin katanya mau ikut. Kalau bisa, saya pikir baik sekali. Nah, oleh karenanya kita beri nama kemitraan. Sedulur sikap itu saudara satu jari, ya. Jadi seperti keluarga sendiri, bukan seperti orang lain. Kehadiran siapa yang akan datang di sana itu direngkuhnya sebagai sedulur sikap saudara sendiri, begitu. Nah, itu yang membuat DKPUB kemudian mengangkat sebuah tema dalam pengertian kemitraan ini. Ya, kita bermitra bersama-sama. Kemitraan ini bukan hanya aku mengaku sebagai saudara, tidak, tapi apa kegiatan, apa pekerjaan, apa tindakan yang bisa kita lakukan untuk menyikapi permasalahan kita bersama. Itu sebabnya pengertian nama kemitraan sedulur sikap WKPUB dan Suku Samin Kelapa Dhuwur, Kelapa Dhuwur. Kelapa Dhuwur itu kelapa yang tinggi, jadi nampaknya memang mungkin dulu banyak kelapa-kelapa yang tinggi di situ tempatnya, sehingga mereka yang tinggal di situ menamakan Kelapa Dhuwur. Nah, kemitraan itu yang diharapkan membangun persaudaraan sejati sebagai sesama anak bangsa dalam karya dan kebersamaan, sehingga bukan hanya sekedar ketemu, tetapi ada tindakan, ada perbuatan, ada pekerjaan yang bersama-sama kita lakukan. Saya pikir itulah ikatan emosional yang juga terbangun dalam kehidupan kita bersama, dalam keberagaman, dalam perbedaan di WKPUB, karena ada aktivitas bersama, karena ada kegiatan bersama, ada lem yang mengikat satu dengan yang lain dengan tulus dan dalam rangka membangun persaudaraan. Jadi bukan untuk mengedepankan motivasi dan kepentingan pribadi. Kalau seperti itu ya pasti akan bubar, gitu ya, akan luntur. Nah, demikian juga ketika kita mengembangkan lebih jauh bersama dengan saudara yang kita layani di sana, suku Samin itu. Jadi kita bersaudara di sana, tetapi juga aktivitas itu sekaligus menjadi lem perekat pemersatu bagi kita. Kapan itu enggak kita lakukan? Nah, jadi tujuannya untuk tadi memperkokoh kerukunan dan mengimplementasikan tindakan sebagai orang beragama yang moderat. Jadi kita menghargai satu dengan yang lain dalam tindakan-tindakan yang sama-sama bermanfaat tanpa menempatkan diri aku lebih tinggi atau dia lebih tinggi, tidak, tapi kita sama-sama. Nah, itu pemikiran moderat seperti itu sebenarnya. Dan juga tidak memandang bahwa ajaranku paling benar, paling baik, dan kamu yang tidak. No.
Saya pikir tidak demikian pengertian moderasi. Tapi apakah apa yang kita yakini itu tidak benar? Tidak. Itu yang tentu paling benar menurut apa keyakinan kita, dan itu ya tidak masalah, itu yang memang harus dipahami demikian. Kemudian juga meningkatkan taraf kehidupan dan kebersamaan yang lebih baik, kesehatan lingkungan hidup, ekonomi, dan sarana pembangunan spiritualitas saudara-saudara kita di sana. Nah, bentuk kegiatannya apa nanti kita bisa lihat. Harinya 1 sampai 4 Juni 2025, jadi tinggal beberapa hari lagi. Tempat suku Tami Kelapa Dhuwur, jenis dan bentuk kegiatan berupa bantuan sosial, pelayanan kesehatan, ada pengobatan, kemudian pemberian bantuan peralatan kebersihan, alat mandi dan seterusnya, kemudian ya merupakan sebuah paket ini terkait dengan pelayanan bantuan karitatif untuk kehidupan sosial mereka dalam peningkatan ekonomi masyarakat. Next, naik. Ya, ada perbaikan rumah adat, kemudian peningkatan ekonomi, ada pemberian bantuan berupa kambing dari 2 keluarga. Diharapkan memang kita bisa memenuhi apa yang mereka inginkan, meskipun sebenarnya ada banyak keluarga yang mengharapkan. Dan ada yang pernah menyampaikan bantuan berupa ternak sapi, tapi nampaknya juga baru 1 keluarga yang saya lihat kemarin mereka memiliki, dan ini kalau memungkinkan minta bantuan kambing. Itu pun semula bentuk pengerasan jalan itu pengen berupa konblok, tetapi karena ada kepentingan yang lain pikirannya terbuka. Boleh enggak pengerasan jalan itu tidak harus dengan konblok, tetapi dana itu bisa juga pisahkan terkait dengan kebutuhan kami warga menyangkut masalah ekonomi. Nah, itu yang kemudian kita olah gitu ya, pikirkan. Jadi juga terkait dengan pemberian bibit tanaman yang produktif berupa pohon mangga. Ini kecil, tetapi inilah yang mampu kita coba sikapi terkait dengan kesadaran mereka untuk mengembangkan hidup ekonomi mereka. Juga menyangkut sarana prasarana, tadi sudah disinggung, perbaikan rumah adat dengan ukuran kondisi yang seperti itu. Kemudian perapian tugu, jadi tugu itu di perempatan jalan. Mereka kalau sembahyang itu bisa sampai pagi, dan itu dilakukan setiap Senin Kliwon menurut hari mereka. Kalau GPIB itu setiap, kalau nggak salah, Rabu malam ya. Nah, Zoom gitu. Jadi ya mereka ngambil Selasa Kliwon lah gitu. Kalau PKJ Rabu pagi gitu, pakai Zoom seluruh PKJ. Nah, itu hari yang menurutnya mungkin itu ya yang paling pas buat mereka. Senin Kliwon, dan itu bisa dari jam 8 ngumpul, 8 malam, bisa mereka sampai pagi jika mereka melakukan ibadah sarasian atau kalau kita pemahaman Alkitab dan seterusnya. Kemudian juga tadi disinggung perbaikan terkait dengan gorong-gorong yang melintasi jalan menuju tempat beribadah atau tugu. Perapian tugu itu ya mereka pengen ada taman yang sederhana lah gitu, melingkari tugu tempat mereka beribadah gitu. Itu yang mereka harapkan. Kemudian ada perbaikan MCK, ini beberapa MCK yang sudah ada, tapi dari sisi fungsi masih belum bisa seperti baknya nggak ada, lalu toiletnya juga belum ada namanya, kemudian seteng yang perlu diperbaiki. Nah,
berapa yang kita harapkan untuk kita bersama-sama bisa menyikapi masalah itu, baik kita rombongan dari WKPUB maupun dari komunitas lain dan dari suku Samin. Itu kita harapkan 40 orang itu dari kita panitia dan pengurus dari WKPUB serta utusan dari komunitas perwakilan mereka yang ikut. Saya tidak tahu apakah dari yang hadir di sini ini yang ikut semua atau ada yang tidak mengutus, saya tidak tahu. Mungkin nanti bisa dikatakan. Lalu ada dari pondok pesantren Inggris, ya total sekitar 80-an bersama-sama dengan mereka. Ada juga dari komunitas lain, dari GKJ Blora dan GKJ TU, bukan Randu Gatot. Itu perwakilan teman-teman dari sana yang juga membantu untuk pengen bersama-sama bergabung dalam kegiatan itu. Nah, dalam kegiatan yang direncanakan untuk kegiatan tadi, berapa anggaran yang diperlukan? Next. Ya, transport itu PP dan juga di sana itu ada 2 gelombang, Bapak Ibu. Ini sebenarnya juga sekaligus untuk mengirit biaya dan mengefektifkan, begitu. Artinya disesuaikan dengan kebutuhan yang tentu nanti kita bisa akan lakukan. Ada yang perlu berangkat duluan, tetapi seperti tim kesehatan itu dalam pelaksanaannya itu hari kedua, sehingga tidak harus berangkat dari awal. Mengirit konsumsi juga itu tentu sudah mengurangi anggaran gitu. Jadi ada yang berangkat hari Minggu, tim advance itu ada yang berangkat hari Sabtu itu untuk memonitor dan sekaligus untuk melihat perkembangan yang sudah dilakukan oleh teman-teman di sana. Jadi kegiatan-kegiatan tadi tidak mungkin kita awali dari awal, dari nol, itu baru kita bikin borong-borong kemudian tidak, tapi H atau H-3, H-4, bahkan sekarang mereka sudah mulai menyiapkan kebutuhan barang-barang yang akan dikerjakan. Jadi H-2, H-3 itu mereka sudah mulai mengerjakan, seperti misalnya pembuatan rumah adat itu pelapornya hanya dari awal-awal. Mereka sudah siap dan mereka sudah mulai menganyam. H-2 mereka diharapkan sudah mulai memasang sehingga ketika kita hadir di sana itu tidak mulai dari nol tetapi tinggal finishing. Sebab kalau tidak seperti itu, satu, kerjasama kita dengan saudara-saudara di sana tidak mungkin. Dua, juga dalam waktu yang singkat kita tidak mungkin menyelesaikan. Kalau pengen waktunya lama, tenaga yang kita hadir di sana itu kebanyakan sudah adiusuo. Nah, kita bisa bayangkan, saya khawatir mau naik tangga masang apa itu atap alang-alang malah jatuh gitu kan ribet gitu. Nah, jadi tentu menyesuaikan pekerjaan-pekerjaan yang didasarkan pada semangat para utusan yang mereka hadir di sana, baik menyangkut pelayanan kesehatan maupun pembuatan pengerasan jalan, pembuatan taman perapian tubuh tadi itu, lalu juga untuk perbaikan rumah adat. Jadi itu 2 gelombang tadi 13. Bisa turun lagi dulu dikit, Pak Julius. Ya, lagi turun. Maksud saya naik, sorry. Ya, lagi. Ya. Nah, jadi transport gelombang pertama dan gelombang kedua PP itu 13 juta.
Kemudian untuk obat-obatan ini ada juga donatur 4 juta. Kemudian bingkisan tadi terkait dengan perlengkapan itu 5 juta. Kemudian pembelian harapannya 3 pasang kambing untuk 2 atau 3 keluarga itu 10 juta. Kemudian bibit mangga 2.500.000. Kemudian atap alam-alam itu 1.500.000. Kemudian krosok ini tempat untuk sarana untuk pengerasan jalan. Jadi mereka menyampaikan itu cukup, gitu ya, sudah. Kemudian untuk perbaikan gorong-gorong 3,6. Kemudian untuk konsumsi makan 10 juta. Perhitungan seperti itu. Dukungan minum, lalu spanduk, kemudian spanduk grafit ini untuk apa? Prasasti ya. Kemudian pengadaan NCK 2 buah dan lain-lain itu sengaja di total 75 juta. Ini anggaran secara keseluruhan. Semula anggaran ini 98, jadi hampir 100, tapi kemudian kita coba pikirkan apakah mungkin untuk kemudian kita mengefektifkan ya bisa turun sampai menjadi 75 nanti lah. Terus oke, nah dari program kerja Bapak Ibu sekalian memang direncanakan subsidi dari kas itu 10 juta. Tetapi bulan kemarin itu ketika kita rapat di BPIB Nasaret, itu kondisi keuangan kita saldo berapa Bung? Baru 11 juta. Nah, 11 juta tidak mungkin untuk kita mensubsidi semuanya. Kalau kas kita kosong, itu bisa kegiatan Aisyah yang sedang berjalan, seperti terutama Aisyah 2 ya, itu tidak tersubsidi, bisa repot. Nah, sehingga juga untuk bentuk kegiatan yang lain-lain, sehingga perlu tetap ada kas. Kita memutuskan untuk oke, kalau itu subsidi 50% dulu. Kalau nanti dananya, nanti laporan keuangan seperti apa, kalau memang nanti memungkinkan, tidak ada masalah. Seperti yang tertulis di dalam program kerja hasil keputusan musyawarah kerja di Cikanas waktu itu. Nah, dukungan komunitas itu waktu itu sempat terpikirkan 1 juta, tapi kelihatannya terlalu berat dengan situasi ini, sehingga minimal 500, boleh lebih, diharapkan akan terkumpul dari dukungan komunitas itu 15 juta. Kemudian peserta yang berangkat itu, keputusan itu, mereka tetap kita harapkan ada kontribusi meskipun tidak banyak. Nah, ini wisata kerja, bukan wisata bencana dan wisata tok, gitu. Nanti wisata karya lah, gitu. Karena ada aksi yang kita lakukan. Setiap peserta karya 200. Kemudian ada penjualan sembako. Jadi demikian Bapak Ibu sekalian. Semula memang saudara-saudara dari Gereja Advent itu yang pertama pengen menjadi panitia, kemudian yang kedua menjadi mitra yang berkolaborasi. Nah, beberapa biasanya seperti itu, WKPUB hanya bersama dengan komunitas itu paling 50%. Jadi 50% dari katakanlah panitia lah begitu ya. Nah, tapi teman-teman di Advent itu nampaknya mereka lagi membangun, dan memang lagi membangun, sehingga mereka angkat tangan lah. Kalau udah survei kita angkat tangan, lalu bagaimana?
akhirnya kemudian kami tetap akan mensupport dengan sembako. Nah, sembako ini tadinya mau dikasihkan ke sana, tapi itu nggak ada program karitatif yang demikian, juga agak kurang, sebenarnya agak kurang oke untuk kondisi yang waktu kita survei. Jauh lebih baik memang membantu yang memungkinkan mereka lalu berdaya, mereka membangkang. Nah, ini kalau komunitas gereja, saya pikir kita cukup tahu apa yang namanya diakonia rehabilitatif atau diakonia transformatif. Jadi pelayanan diakonia yang bukan hanya diterima, kemudian dimakan atau digunakan habis itu habis buang. Tidak, tetapi bagaimana pelayanan yang disampaikan itu memberdayakan mereka dan bahkan membuat hidup mereka menjadi lebih baik. Ini yang coba kita terapkan terkait dengan aksi bakti sosial ini, dengan pelayanan itu, sehingga sembako itu lebih baik didanakan. Nah, ada 50 paket, setiap paket diharapkan berapa? 200 gitu. Jadi sekarang itu tinggal, kalau tidak salah, tapi udah dipecah Pak, tadi kan mau jual dalam satu paket, tapi sekarang dipecah jadi beras. Oke, ya, jadi tidak, tadinya ada 50 paket, itu kalau harga 200 berarti ada 10 juta. Nah, hanya kemudian nampaknya takut itu memang keberatan. Sebenarnya nilai dari paket itu beras 5 kilo dan beberapa barang itu hanya 180. Jadi memang kita memutuskan untuk kenapa 200. Ini kan dalam rangka mencari dana, bukan dalam rangka ya pasar sembako murah, bukan gitu. Tapi nampaknya ada yang kemudian komunitas, oke lah, belum tentu dijual 200, mereka mau beli gitu. Lalu terus gimana? Kami tetap mengambil yang laku 200, yang mengambil kami tetap nanti setor 200, tapi kami akan jual 150 supaya laku. Oh, tidak masalah gitu. Yang penting pokoknya setor ke BUB satu paket 200 gitu. Jadi begitu Bapak Ibu, supaya sembako ini teruangkan. Kalau ada yang mau bawa, ini saya bawa 5 paket di mobil. Ya. Mungkin bisa ditayangkan kali Pak isi paketnya. Iya. Ada di situ belum? Saya kirim ke Yul ya. Ya. Nah, ini beras 5 kilo Bapak Ibu sekalian. Kemudian ada mie, ada garam, ada sarden, lalu ada kecap, kemudian apa ini? Ada mie ayam, rospen. ya minyak goreng. Ya. Minyak goreng 2 kilo. Enggak termasuk HP ya. Kecap ABC. Oke, jadi berasnya 5 kilo Bapak Ibu sekalian. Ini kalau di total itu ya sekitar, karena berasnya agak lumayan, jadi sekitar 100.000. Jadi kalau belinya dipecah Pak, belinya hanya beras 100.000, tapi sembako ini semuanya itu 100.000. Ya. Kalau mau dibeli pecah dua, kalau mau belinya satu paket itu 200. Cuma kalau mau paket yang lengkap cuma sisa 16 paket yang seharga 200. Oh ya. Jadi sekarang ini paket lengkapnya tinggal 16. Ya. Gitu, tapi paket yang sudah sembakonya masih ada. Beras maksudnya? Enggak. Sembakonya, berasnya habis kalau kita bikin 16, karena berasnya itu tinggal 16 kantong. Oke. Tapi paket sembakonya itu masih 22. Ya, non beras maksudnya. Ya, non beras, ya, betul. Paket non beras masih 22. Masih 22. Gitu. Jadi ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita ini mendapatkan kelonggaran dari pihak pensupport transportasi. Jadi mereka kalau jadi, yang penting jadi beri DP dulu Pak. Pelunasan itu bukan nanti setelah Bapak jalan, tapi setelah proyeknya selesai baru dilunasi. Jadi itu yang membuat kita agak tenang Bapak Ibu sekalian, sehingga ya proses
upaya yang kita lakukan sehingga tetap mendukung untuk proses kegiatan ini. Oke. Ya, nah nanti monggo bisa ditindaklanjuti. Kembali ke tadi Pak Yu. Ya, tadi jadi anggaran segitu. Kemudian ini random acara kita tanggal 1 itu tim pertama berangkat, meskipun hari Sabtunya ini hari Minggu. Hari Sabtu besok tanggal 31 itu ada tim advance yang sudah berangkat dulu, terutama menyangkut konsumsi, persiapan konsumsi dan monitor pendamping proyek-proyek yang tadi menjadi akan dikerjakan. Jadi berangkat kumpul di GKJ jam 21 dengan harapan pagi-pagi betul hari Senin itu jam 5 sudah sampai di sana. Kemudian persiapan, istirahat dulu sebentar, sarapan, kemudian ada sedikit seremonial, penjelasan singkat teknis bersama-sama dengan saudara-saudara kita di Samin, kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan dan akan dilanjutkan. Kemudian sesuai pelaksanaan kegiatan sesuai dengan bidang-bidang yang tadi, baik menyangkut masalah penanaman dan pengerasan, lalu perapian buku, perbaikan rumah adat, serta MCK. Kemudian Isoma, lalu kegiatan lanjutan itu pukul 13.30 sampai sore setengah 5, kemudian istirahat bersih-bersih, lalu kita melakukan evaluasi untuk kita lakukan dari berikutnya. Nah, sementara tim pertama sudah jalan dengan kegiatan yang dilakukan, jadi sudah dibagi siapa yang akan bekerja di terkait dengan proyek-proyek itu, jadi sudah masuk. Kebanyakan tim kesehatan utamanya yang baru berangkat hari Senin, sehingga Selasa mereka sampai pukul 5, kemudian senam bersama dengan yang baru datang. Kemudian bersama-sama, karena sebenarnya hari proyek kegiatan aksi sosial ini berkaitan dengan peringatan hari lahirnya Pancasila. Hanya hari lahirnya Pancasila kan hari tanggal 1, hari Minggu, kita baru jalan. Nah, sekaligus memberikan pembelajaran juga kepada saudara-saudara kita di Samin, maka pada hari yang kedua setelah tim kesehatan nyampe itu kita adakan sedikit seremonial terkait dengan peringatan hari lahirnya Pancasila bersama-sama. Nah, itu menjadi momen tersendiri terkait dengan kegiatan itu. Baru pelayanan kesehatan dan finishing proyek-proyek yang sudah dikerjakan, kemudian lanjutan pelayanan kesehatan, lalu penutupan dan penyerahan proyek. Kita harapkan jam 15 sampai jam 16 itu menjadi waktu untuk kita semua sudah selesai proyek dan kita serahkan kepada pemangku adat atau sesepuh yang ada yang di situ, Pak Lasio, dan ya tentu penjelasan yang memang perlu, karena terutama terkait dengan bantuan ternak kambing itu tidak hari ini, tetapi akan kita realisasikan pasca Idul Kurban. Sebab hari menjelang Idul Kurban, Idul Adha, itu harga kambing, wah, kalau di harga cabai. Jadi kita sudah sampaikan bahwa nanti kita akan realisasikan itu. Ya, nah itu penyerahan proyek sekaligus penutupan kegiatan. Lalu malamnya kita ada malam kebersamaan dengan mereka di hari Selasa ya.
kemudian Rebunya kita siap-siap lalu kembali Jakarta. Kalau memungkinkan dan kami lagi komunikasi, kalau bisa mungkin Pak Budi akan membawa kita mampir ke rumahnya Jokowi. Laporannya kita ke Pak Prabowo, tapi laporannya ke Pak Jokowi. Ya ini sampingan. Itu Bapak Ibu sekalian terkait dengan laporan ini. Nah, berbagai persiapan sudah dilakukan. Oh, ada yang barangkali terlewatkan tadi. Kita juga menyiapkan pakaian pantas pakai. Layak pakai. Ya, dan itu sudah disiapkan. Kalau memang masih ada, masih terima Pak. masih terima ya. Oke, ya. Monggo kalau ada bisa dikirimkan ke sekretariat di Rawamangun. Sampai kapan kira-kira? Jumat ya Pak. Kamis? Kamis. Supaya Jumat bisa dirapikan Ya. untuk kemudian bisa ya. Jadi kami harapkan Kamis Bapak Ibu yang masih akan mempersembahkan pakaian pantas pakai. Oke. Juga dukungan dari komunitas terkait dengan dukungan sumbangan dana mungkin yang belum bisa diingatkan. Syukur-syukur masih ada proposal ya Pak. Kalau ada warga yang memungkinkan untuk mempersembahkan dengan proposal, yang kita masih ada proposal. Sebab ada komunitas yang kami menyampaikan iuran tapi tidak usah dikirim proposal, sehingga proposalnya masih ada. Itu bisa diteruskan ke donatur pribadi dari komunitas yang mungkin bisa untuk mendukung. Ya, demikian karena kami tidak melihat Pak Ketua dan Bu Koordinator proyek ini, Bapak Ibu sekalian, saya hanya bisa monitor. Jadi tadi diantaranya yang akan dibeli sudah itu krosok sama alang-alang itu sudah mulai disiapkan. Jadi mereka nampaknya sudah akan menganyam sendiri, itu jauh lebih baik katanya dibandingkan dengan ketika beli. Dan itu kalau beli memang beli sudah jadi itu lebih tipis ya, karena untuk mereka, jadi yang tahu mereka ya Itu Pak. nah, Bibit pohon mangga. demikian juga dengan gorong-gorong. Bibit pohon mangga Bibit pohon mangga juga sudah dibeli oleh 50 pohon. perwakilan dari GKJTU. Mereka sudah membelikan, sudah menyiapkan untuk pohonnya. Dan 50 pohon Pak. 50 pohon. 50 pohon, ya, 50 pohon mangga. Kemudian ya, ini nomor rekening bendahara panitia, bukan bendahara KPB. Demikian Bapak Ibu sekalian, mungkin sekalian saja dulu bisa dilaporkan sampai sekarang dari 75 kebutuhan terkait dengan anggaran. Langsung saja Bu Selvi bisa melaporkan. Monggo, silakan, terkait dengan dana yang sudah terkumpul. Selamat malam Bapak Ibu. Saya akan melaporkan dana yang sudah masuk di dalam rekening panitia sampai malam ini sejumlah 42.160.000. Tapi dana yang sudah kami keluarkan untuk DP mobil, untuk cetak proposal, dan untuk pembelian yang kami kirimkan ke Untuk dikerjakan. ya, itu sudah ditransfer. Itu sejumlah 21.500.000. Jadi sudah pakai 50%. Sedangkan dana yang diterima masih kurang sekitar 34 juta. Kan semua kan 75 Pak, kalau diterima 41,
jadi masih kurang 34. Memang dari komunitas yang dikirimkan email maupun surat itu sampai malam ini baru 12 komunitas yang sudah mentransfer, yang lain belum. Jadi memang masih banyak rasanya yang dari komunitas belum. Jadi mungkin yang hadir di sini mungkin bisa mewakili untuk bisa bertanya mungkin ke TU-nya, ke keuangannya apakah sudah ditransfer atau belum yang untuk donasi dari komunitas. Ya, cukup sekian Pak. Ya, oke, baik. Terima kasih. Mohon perhatian dan dukungannya Bapak Ibu sekalian, doa dan dukungan. Sembako itu kalau ada yang mau memesan. Ya, dengan masih adanya 16 terutama ya, 16 paket sembako. Ya. Monggo, mungkin kami akan mencatatnya. Bapak Ibu yang mungkin akan membawa untuk menjual. Boleh Pak yang di mobil Bapak itu 5 paket? 2 aja. Oh, 2. Oke. Ya. Tidak kali, mana yang beda? Oh sudah ya Pak. Oke. Sembako. Baik. Mohon dicatat. Ya. Kunci diambil gitu Pak. Di belakang. Ini ada kakak-kakak dua paket. Yang punya mungkin boleh. Ayo, 11 paket Pak. Masih 11 paket. Kasih 11 paket. Iya. Ya. Ayo, yuk Bapak. Pak dari Dan GKI Jatinegara. Oh, Pak. Pak Yudi. Bukan Pak Hendy, Bu, Pak Hendy. Dia Pak Hendy ya, Pak Hendy. ya. Pak Hendy udah lagi turun. Iya, Pak Hendy-nya udah turun. Pakai ketua. Pakai ketua penggalang. Oh iya. Kalau Pak ketuanya juga udah turun juga Pak. Ini paket nih. Gampang ya. Dua ya Pak Ariel ya? Dua. Kuat juga, Pak. Kuat juga. Masih berapa lagi? Tadi kan DKI Jatinegara. dua, iya. 2. Masih 9 lagi. Ayo. Silakan bawa-bawain. GKPU Halim. GKPU Halim. GKPU. Bagaimana? Batuk. Satu. Aku besok nggak apa-apa, saya akan bawa karena saya mau ke Betani, ke Cawang. Saya drop ke Halim ya. Berapa paket? Ini yang jauh-jauh. Buat saya sendiri. Ya? Buat saya sendiri. Oh. Mas saya buat. Ya. Yang lain. Oke. Ya. Ya. Sudah satu. Ya. Pak Anja ini. Pak, ini Pak, ambil Pak. Nanti Bu tidak berundang sama Bu Marta bisa kalau Ibu ya, ibu mau paket Bu, 2 paket, 2 beras, 2 ini. Tahu kamu ya, biar jelas. Oke. Kalau mau pakai nggak apa-apa Pak. Iya, pedagangnya bos kok. Pakai promosinya. Tapi makan iya. boleh nggak? Boleh nggak bawa beras? Jual dulu. Udah bawa berapa? Jadi kalau sampah siapa lagi? Siapa lagi? Makasih ya Bu. Terima kasih Bu. Tidak.
Pak yang kasih belum? Udah. Beda dua. Ayo lagi Bapak dari Bu Marta. Marta 2 paket beras berapa? 5. Oh, ambil beras 5 dari GKI Cipinang. Gitu. Ada di mana sih? Ada masih. Mana sana Siapa Pak? Siapa? Pak Dani. Pak Dani. Di sekretariat Ramamang mau ngambil apa sekarang? Nanti besok. Satu besok. Nanti aku coba Besok hari apa? ambilnya di Ya, nanti tak siapkan satpam aja. Nanti beras nanti saya siapkan berapa? 5 ya. Ya, nanti saya posisi Pak Andre Cipinang Kelok. Dani Ada ya. Pak Dani. Ininya pakai enggak, aku pernah berbagi. Apa darah enak loh, kalau gitu ya kenapa ada minyak goreng, berarti gue nggak perlu masak lagi, udah masak. Mata deh. Dulu kita taruh situ aja dia. Sini aja. Oh, kan kalau situ aja nggak bisa. Iya. Bapak kalau mau dikirim, Apa ya? Oh, betul ini. Sekarang kurang saya. Sekarang kurang saya. Habis. Tadi kan tinggal 9 pakai jalan, berarti tinggal 4 berasnya. Berarti Bu Vera berarti nanti ngambil dari Ramon gitu. Nah, ini kan udah habis, ini hanya 5. Iya. Bu Marta 2, Bu Romanang 2, Enggak lupa, Kamu ini satu. ada buat siapa ini buatnya jauh Pak Bintara. Oh. Kalau yang ini, Pak Khalil. iya dari Jakarta. Oh, oke. Jadi Bu Yang- Marta oper dulu ke sini. Iya, iya. Oke. Kan dekat. Iya. Berapa paket, Pak? 2. 2. Pas banget. Oke, oke. Udah agak tahu besok. Ya, berarti Bu Marta mana? jadi yang Bu Agatha yang daftar dan belum dapat belum ngambil itunya, tolong dicatat. Ini Ibu Marta. Marta kenapa? Berarti Pak masih Pak Ayu dulu ya. Pak Ayu boleh kan? Boleh ya? Jadi paketnya masih berapa? 2, 3, 6, 7, 8 tambah 5, 13. Tinggal 3 paket ya. Oke. Nah, kalau tapi itunya berarti tadi Sembakonya berarti Pak Dani kan sembakonya masih 55. Baik, ada hal lain Bapak Ibu sekalian yang ditanyakan atau ingin ditanggapi? Ayo, Mak. Soalnya nanti ingat Pak Ustaz nulisnya salah. Pakai tisu. Iya, 10 Baik, kalau
Kalau tidak ada yang ingin ditanggapi, sekali lagi mohon, kami sudah mengirimkan proposal ini seperti tadi ditindaklanjuti di komunitas, dan mohon segera secepatnya dukungan terkait dengan dana dari komunitas dan doanya, serta diingatkan barangkali dari komunitas yang mengutus untuk ikut di baksos tersebut. Ya. Salah namanya. Mana layar ada di PIP? Itu aja. GKI. Ini Cipinang Elong. Sama Cipinang Elong, pikiran GKI Kayu Putih. Ya, kalau tidak ada, baik Bapak Ibu sekalian, ini agenda kita, dan mungkin sekedar informasi saja bahwa kita telah ketemu dengan Bapak Camat Kramat Jati untuk pelayanan AISA 2 itu AISA 4 itu akan Kramat Jati itu 5 ya? Oh, 5. AISA 5 itu akan berlanjut ke Celilitan, ke Kelurahan Celilitan. Jadi komunitas, mohon perhatiannya, komunitas dari AISA 5. Kemudian saya tidak tahu, tetapi ditagih tahu-tahu. Nah, ini tapi nggak ada Mbak Trias ya. Tolong mungkin nanti dicatat diteruskan Bu Silvi. Jadi Kecamatan Cakung, Pulau Gebang, yang Pulau Gebang itu mereka, Pak, apakah pelayanan untuk AISA yang waktu itu di rusun itu jadi mau diteruskan ke sini gitu. Jadi mereka sudah menanyakan Bu RT dan Pak RW-nya. Jadi mereka sudah siap, dan ya kebetulan memang Pak Chandra, Camat Pulau Gadung cukup tahu juga gitu. Dan Pak Wakil Camat sudah, Pak itu kita sudah menerima laporannya. Nampaknya memang sudah sampai ke bawah. Nah mungkin nanti bisa disampaikan supaya bagaimana komunitas dari AISA 3 atau AISA 1 yang akan menindaklanjuti itu. Ya Pak. Dan saya ketemu Pak Ikit, mereka menanyakan sekarang udah nggak ada AISA ya, Pak RW ya. Nah mungkin nanti untuk bisa dipercakapan. Ya, nah ini perkembangan pelayanan kita DKPP terkait dengan pelayanan untuk menangani gizi buruk atau peningkatan gizi dan stunting di Jakarta Timur. Semoga ini boleh menjadi juga solusi. Oh iya, Cipinang Elong Pak Dani. Jadi mungkin dengan GPIB atau juga dengan GKI Jatinegara, GKI Jatinegara, GKI Bektim ya. Jadi di belakang Basura City itu nampaknya sangat membutuhkan juga. Nah barangkali itu yang nanti kalau AISA 4 itu Matraman itu Pak Bambang dulu lurah di Kebun Pala, Kampung Melayu, itu juga menanyakan apakah AISA jadi ke Matraman. Kami mengarahkan untuk ke Hutan Kayu. Jadi Hutan Kayu Selatan itu pinggir sungai namanya Umum, dan beberapa ustadz mereka sudah menanyakan juga.
Jadi komunitas S4 kemungkinan ke situ, tapi untuk yang di Basuka City itu saya tidak tahu bagaimana nanti menyiapkan komunitas untuk mendukung ke sana. Sementara beberapa keluhan dari Polres, Kesbangpol, kemudian dari Wali Kota dan juga teman-teman FKUB itu kita tahu sering terjadi tawuran di situ. Nah, kondisinya macam-macam. Ada yang mensinyalir tawuran terjadi, barang haram masuk. Biasanya begitu. Kemudian ada juga mereka tawuran karena ya gantian, anaknya keluar, bapaknya tidur. Gitu. Jadi sampai pagi karena kondisi rumah. Nah itu di antaranya permasalahan-permasalahan yang tahun ini. Nah, mungkin ini bisa menjadi nanti teman-teman di Cipinang Elok bisa nanti bergabung dengan DKI Pertim dan juga itu GPIB Martulia di situ. Nanti mungkin bisa kita ketemu untuk memikirkan. Demikian Bapak Ibu sekalian informasi terkait dengan perkembangan pelayanan yang mungkin kita akan siapkan lebih lanjut. Ya, terima kasih kepada perwakilan Bapak Ibu dari GPIB Martin Luther yang telah menyediakan tempat dan menyambut kita untuk melakukan rapat pleno. Oh, saya nanti ambilnya hari Rabu. Oh, ya, nanti ambil di pos. Sudah. Nanti kami siapkan. Mas, mau yang Ya, terima kasih Bu Marta dan Bu Ade serta rekan-rekan majelis dan jemaat di Martin Luther yang telah menyediakan Bu Ade, Bu Ida. Tidak. Ya. Dan telah menyiapkan tempat untuk kita berrapat. Dan rapat selanjutnya apa bagaimana? Oke. Ya. Secepatnya undangan nanti disusun. Untuk rapat yang akan datang kita rencanakan di GKP Rehoboth. Sebenarnya pengen di Kampung Tengah, tapi jauh ya Kampung Tengah. Iya. Mungkin. Ya atau mau ke Kampung Tengah? Hanya parkirnya mungkin nanti perlu di Pak Winda. Ya. kalau parkir sih gampang. Gampang ya? Oke, ya sudah lah. Mungkin di Kampung Tengah Kami harus izin dulu sama. nanti tolong disampaikan bahwa pleno bulan Juni kita akan lakukan di ya. Jadi dalam penerapan aspirasi secara jadi mungkin di rapat itu karena di akhir Juni kami jadi buat rapat. Oh, oke. Jadi Juli, September sudah Surya Kasih. September Surya Kasih sudah menyampaikan. Kemudian Juni kalau begitu nanti ya sudah Rehoboth itu Pak. Nanti di jadi Juli Nanti akan disampaikan dikomunikasikan ya supaya nanti kami bisa mengagendakan dan nanti bisa diinformasikan
rapat bulan Juni. Terima kasih sebelumnya. Ya, Bapak Ibu sekalian, kita akan mengakhiri rapat kita pada malam hari ini. Sekali lagi kita bersama-sama mendukungnya untuk kita pertama bansos ke Pura. Kita akan menutup rapat kita dengan doa. Kami mohon Pak Oscar untuk kita bangkit berdiri. Setelah kita berdoa langsung kita menyanyikan lagu Pada. Ya. Baik Bapak Ibu, kita akan mengakhiri rapat kita. Untuk itu mari kita berdoa. Puji syukur dan terima kasih Tuhan, di malam hari ini Tuhan sudah berkenan dan bersama kami dalam rapat pleno PKPUB ini membahas agenda kunjungan ke wilayah Jawa Tengah, ke suku Samin. Biarlah Tuhan segala rencana yang sudah kami buat, kiranya Tuhan berkenan dan akan menghantar kami untuk melaksanakan kegiatan ini dengan tidak kurang suatu apapun. Segala kekurangan yang masih ada kiranya Tuhan lengkapi dan memberikan semua yang kami butuhkan agar boleh melaksanakan kegiatan ini dengan baik. Terima kasih untuk semuanya Tuhan. Sebentar kami akan pulang. Kiranya Tuhan menyertai kami dalam perjalanan, tibakan kami di rumah, bertemu dengan orang-orang yang kami kasih dengan penuh sukacita. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih. Foto bersama. Kan nyanyi. Pagimu negeri jiwa raga kami, padamu negeri kami berjanji, padamu negeri kami berbakti, padamu negeri kami mengabdi, bagimu negeri jiwa raga kami. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa di Paksos dan Pleno bulan Juni. Untuk bersama kita tetap di situ saja. Saya dan Pak Budi ke situ. Bang ngambilnya dari depan. Menyongsong 5 abad DKI Jakarta, WKPUB. Berebon, berebon, berebon.